Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hartati. Saya mahasiswi dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini yang saya hormati Bapak Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM, selaku dosen pengampu di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama dan kita mulai pembahasannya. Jadi dalam fungsi permintaan QC sama dengan F, buka kurung PC, NI, PF, PG, A, P1 untuk mobil Honda, kita akan menganalisis mengenai bagaimana setiap variabel bebas ataupun variabel penjelas dapat mempengaruhi permintaan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama ada harga mobil Honda, di mana ini akan pengaruh langsung kenaikan harga mobil Honda terhadap permintaan kepada konsumen. Karena konsumen cenderung mengalami pembelian ketika harga barang itu meningkat. Dan yang kedua ada populasi. Di sini akan berpengaruh langsung karena populasi meningkatkan potensi konsumen. Jadi sehingga permintaan mobil Honda ini jika konsumennya banyak maka akan mendorong permintaan. Yang ketiga ada pendapatan disposable, pengaruhnya langsung karena kenaikan disposable ini memungkinkan konsumen itu bisa membeli barang-barang mewah seperti mobil. Dan yang keempat ada harga mobil Toyota. Ini adalah pengaruh tidak langsung dikarenakan mungkin bisa saja beralih konsumen itu kepada merek lain seperti mobil Honda. Karena menurut saya Toyota ini adalah substitusi dari bagian Honda juga. Dan langsung yang seterusnya ada harga bensin atau PG. Ini pengaruh tidak langsung karena biasanya itu biaya operasional, jadi konsumen itu cenderung untuk mengurangi permintaan. Jadi alasan bensin ini mempengaruhi pemakaian mobil, jadi saat ini biaya konsumen itu enggan untuk membelinya. Yang selanjutnya ada jumlah iklan, di mana pengaruh ini langsung karena peningkatan iklan ini membuat konsumen itu seperti tertarik akan informasi yang disampaikan. Yang terakhir ada insentif kredit. Ini adalah membuat pengaruh langsung karena peningkatan insentif ini pembelian mobil ini lebih terjangkau karena kan banyak kali konsumen itu lebih memilih kredit daripada secara tunai membayarnya. Jadi kesimpulannya itu secara umum variabel yang mempengaruhi secara langsung adalah terkait langsung dengan daya beli atau ketertarikan konsumen terhadap Honda. Sedangkan variabel tidak langsung, variabel yang mempengaruhi pilihan atau pertimbangan ekonomi konsumen. Ada soal nomor 2, lanjutannya kita lihat di sini, kita langsung masuk kepada pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu kita akan membuat perubahan jumlah Honda yang diminta per tahun untuk setiap perubahan dalam variabel independen. Yang pertama ada PC. Jadi setiap kenaikan PC sebesar 1 unit akan mengurangi QC sebesar 100 unit. Dan yang kedua ada N, setiap kenaikan 1 juta akan menambah sebesar 2000 unit. Dan I, setiap kenaikan sebesar 1 unit akan menambah QC sebesar 50 unit. PF, setiap kenaikan PF sebesar 1 unit akan menambah QC sebesar 30 unit. Setiap kenaikan PG 1 sen akan mengurangi QC sebesar 1000 unit. Dan A, kenaikan sebesar 1 unit akan menambah QC sebesar 3 unit. Dan yang terakhir ada P1, setiap kenaikan 1% akan menambah QC sebesar 40.000 unit. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan bagian B, di mana di sini ada nilai-nilai QC yang tertera. Nah, di sini kita akan mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan yang sudah ada di soal nomor 2 tadi. Nah, contohnya ini ada PC 9000, N 200, I 10.000, PF 8000, PG 80, A 200.000, P11. Nah, caranya kita akan mensubstitusikan dengan rumus yang di soal tadi yang sudah tertera, diberikan rumus. Jadi kita masukkan QC sama dengan 100.000 dikurang 100 dikali 9.000 ditambah 2.000 dikali 200 ditambah 50 dikali 10.000 ditambah 30 dikali 8.000 dikurang 1.000 dikali 80 ditambah 3 dikali 200.000 ditambah 40.000 dikali 1. Dapatlah hasil QC itu 900.000. Nah, jadi itu hanya memasukkan nilai yang sudah ada itu kita buat ke persamaan yang sudah diberikan fungsi
fungsi yang sudah diberikan di nomor 2 tadi, soal nomor 2. Dan sama halnya dengan bagian C juga seperti sama dengan nomor B. Nah, ini juga kita akan memasukkan nilai substitusi yang sudah tertera ini, kita masukkan, sudah kita jumlahkan. Dapatlah hasil bagian C itu sebesar 610.000. Next, yang bagian D kita lanjutkan. Sama juga halnya seperti bagian B dan C, itu hanya menghitung nilai-nilai persamaan, dimana kita substitusikan saja nilai-nilai yang ada itu. Dan bagian D ini kita dapatlah QC-nya itu 1.065.000. Nah, berikutnya ada kurva, di mana kurva inilah yang akan menjadi gambaran kita untuk menjumlah jumlah Honda yang diminta per tahun. Sini ada kurva, saya akan jelaskan. Jadi bagian B itu QC-nya itu adalah 900.000 mobil per tahun. Bagian C itu QC-nya itu adalah 610.000 mobil per tahun. D-nya itu adalah QC-nya 1.065.000 mobil per tahun. Jadi gambar kurva di samping ini menunjukkan nilai-nilai dan perubahan pada kondisi B, C, dan D. Sekian, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.